Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirwanti Uswatun Hasanah. Saya mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Saya akan melaksanakan tugas mata kuliah pengembangan materi IPA. Materi yang akan saya sampaikan adalah organ pencernaan manusia. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalian semua baik. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, berarti semuanya masuk ya. Ya, Bu. Oke, pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang organ pencernaan manusia. Siapa yang tahu organ pencernaan manusia? Tidak tahu, Bu. Tidak ada yang tahu? Oke, nanti kita belajar sama-sama ya. Dan Ibu mau nanya, siapa yang tahu tentang pencernaan manusia? Tidak ada yang tahu juga? Oke, nanti kita belajar sama-sama, tidak apa, pelan-pelan. Baik, selanjutnya fungsi sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi untuk mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, yang kemudian akan digunakan sebagai energi pertumbuhan dan pergantian sel tubuh. Baik, kita mulai dari pengertian pencernaan. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik suatu zat menjadi nutrisi. Di dalam pencernaan makanan dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis. Pencernaan secara mekanis terjadi di dalam mulut. Yang kedua, pencernaan kimia. Pencernaan kimia ini dilakukan oleh enzim di dalam mulut, lambung, dan usus. Selanjutnya, kita akan mengenal organ-organ pencernaan manusia. Ibu di sini telah menyiapkan sebuah media agar kalian lebih memahami. Di sini ada mulut, kemudian ada kerongkongan, ada lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Jadi, organ pencernaan ada mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Baik, apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Baik, setelah Ibu jelaskan tentang organ pencernaan manusia, pengertian serta fungsinya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang hubungan pencernaan manusia dengan Al-Quran. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah." Jika kita perhatikan ayat-ayat di atas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar manusia memperhatikan dengan cermat keadaan dirinya sendiri dengan mengatur makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita memakan makanan yang baik untuk kesehatan jasmani dan rohani kita. Dan bukan tanpa alasan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang makanan yang tidak baik, yaitu karena pada makanan yang tidak baik itu mengandung berbagai macam unsur penyakit, baik bagi jasmaninya maupun rohaninya. Nah, rahasia di balik ayat tersebut mengenai pengaturan makanan adalah melalui sistem pencernaan makanan. Makanan yang kita makan sesungguhnya mengalami proses yang panjang dan rumit di dalam tubuh kita sampai dikeluarkan kembali melalui pembuangan, yaitu anus. Secara sederhana, proses pencernaan makanan itu yaitu makanan yang masuk melalui mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, yang kemudian makanan tersebut masuk ke lambung, lalu masuk ke usus halus,
lalu ke usus besar, lalu dikeluarkan melalui anus. Secara ilmiah dan lebih mendalam, proses pencernaan makanan yaitu makanan yang masuk ke dalam mulut dicerna secara mekanik oleh gigi dan secara kimia oleh kelenjar ludah. Makanan yang sudah hancur tersebut kemudian masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan tersebut, makanan hanya mengalami pencernaan secara mekanis, yaitu dengan gerak peristaltik, sehingga makanan terdorong menuju lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dengan bantuan gerak peristaltik dan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan lambung dan enzim pepsin secara renin. Akibat gerak peristaltik, makanan yang diproses oleh lambung menjadi berbentuk bubur yang disebut dengan kim. Kemudian, kim terdorong ke usus halus. Dalam usus halus, proses pencernaan lemak dan protein dituntaskan. Nah, pencernaan makanan kimiawi oleh usus halus hasilnya adalah berupa asam amino glukosa dan asam lemak. Jadi, di dalam usus halus, selain terjadi pencernaan kimiawi, juga terjadi penyerapan sari-sari makanan. Materi yang tidak dapat diserap oleh usus halus didorong menuju usus besar. Fungsi utama usus besar adalah mengabsorpsi air, membentuk massa fases. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang hidup dan makanannya tidak dapat dicerna oleh manusia. Misalnya selulosa dan menghasilkan vitamin K. Vitamin K disintesis oleh E. coli diserap masuk ke dalam tubuh melalui dinding usus besar. Jadi, di dalam usus besar tidak terjadi pencernaan mekanis maupun kimiawi. Yang terjadi adalah penyerapan air dan pembentukan fases yang dapat tersimpan selama 24 jam. Fases yang terbentuk akan terdorong ke rektum secara peristaltik dan dikeluarkan lewat anus. Nah, berdasarkan penjelasan ayat-ayat dan uraian ilmiah tersebut, dapat diketahui dengan jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan begitu sempurna. Proses pencernaan makanan yang begitu rumit dan panjang semuanya dapat teratur sesuai fungsinya masing-masing. Dan keteraturan tersebut Allah ciptakan hanya untuk manusia. Dan bagi kita sendiri, sistem pencernaan tersebut yang sangat teratur merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Paham anak-anak? Paham. Selanjutnya, Ibu akan mencoba praktek tentang pencernaan manusia. Nah, ini merupakan bentuk organ pencernaan manusia. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Sekarang kita akan mempraktekkan cara kerja pencernaan manusia. Anggap saja ini makanan. Kita masukkan ke mulut. Nah, tadi makanan kita masukkan ke mulut, terus ke kerongkongan, lalu lambung, usus besar, dan terakhir dibuang ke anus. Ini merupakan praktek dari pencernaan manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.